Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, Dr. Heru dan teman-teman semua. Izinkan pada siang hari ini saya membawakan presentasi bacaan rutin kita. Ini mengenai Fontan Univentricular Repair, di mana kita memilih kandidatnya, terus gimana caranya kita mengoptimalisasi sirkulasinya sama Beyond Fontannya. Nah, seperti kita tahu, Fontan sendiri itu merupakan cara kita untuk operasi pediatrik itu ada dua, ada yang anatomy correction dan physiology correction. Nah, pada Fontan ini, sebagaimana kita tahu, itu adalah physiology correction. Nah, pada Fontan ini tidak ada subpulmonary ventricle, sehingga pulmonary blood flow-nya itu menjadi pasif dan preload limited. Jadi bergantung sama tekanan di SVC sama IVC-nya. Nah, darah jadi masuk dari SVC ke IVC, nanti dialirkan ke vena pulmonalis, ke arteri pulmonalis, RPA dan LPA, kemudian membuka vascular bed, kemudian baru nanti ada atrial sama ventricular filling, kemudian yang berpengaruh di sini adalah single ventricle, jadi nanti ada single ventricle prelude, kemudian terbentuklah cardiac outputnya. Nah, eh, konsep utamanya itu Fontan itu bukan hanya operasi tapi dari sebuah program fisiologi yang membutuhkan perawatan seumur hidup gitu ya. Nah, terus pada prinsipnya, nah ini flow Fontan itu dipengaruhi oleh CVP, dikurang atrial pressure, dibagi PVR. Jadi kalau PVR-nya semakin besar artinya kenaikan kecil dari PVR-nya pun itu dapat menurunkan preload secara besar gitu. Jadi diastolic function-nya juga menaikkan atrial pressure dan mengunci flow. Kemudian bergantung juga sama respiratory pump dan skeletal muscle pump. Nah, jadi untuk mengoptimalisasi spontan, kita harus menurunkan energi loss, terus mempertahankan driving gradient tanpa membuat venous congestion yang berlebihan. Nah, kuncinya adalah syarat-syarat Fontan itu sendiri, yaitu dari low PVR, terus low filling pressure, kemudian tidak ada jalur yang obstruktif, kemudian iramanya juga harus sinus rhythm, kemudian preloadnya juga cukup. Nah, ini sebelum kita masuk Fontan, itu Fontan ini sendiri itu bukan operasi yang berdiri sendiri. Jadi sebelum Fontan kita mengenal ada tindakan paliatif pre-Fontan, yaitu biasanya kita pada set pertama itu kita kendalikan pulmonary blood flow-nya atau dan outflow-nya. Misalkan flow-nya terlalu besar, maka kita lakukan PA bending. Jika ada flow-nya kurang, kita lakukan bitisan biar LPA dan RPA-nya itu tadi bisa baik diameternya. Kemudian bisa kita lakukan juga Damoski stencil dan sesuai anatominya. Kemudian di stage kedua kita lakukan bidirectional gland shunt atau hemifontan. Nah, umumnya itu biasanya di usia 3 sampai 6 bulan sebelum frontal compression, di mana kita di sini tujuannya adalah untuk mengurangi beban dari ventricle atrium dan ventricle kanan gitu. Jadi aliran darah sistemiknya yang kembali ke jantung dibagi nanti. Jadi yang satu bisa langsung ke RPA dan LPA. Kemudian di stage ketiga ini kita lakukan Fontaine, mohon maaf, bentar. Ini, ngomong. Dipit. Ya, tadi sampai ke stage 3 ya. Nah, setelah dilakukan BGPS, nah kita baru masuk ke Fontan biasanya di usia 2 sampai 5 tahun. Kemudian di Fontan ini kita bisa melakukan extracardial conduit maupun lateral tunnel. Dan bisa kita lakukan fenestrated maupun tidak. Nggak bisa.
Kemudian siapa saja kandidat Fontan? Nah, ini Fontan itu kita lakukan dia itu fungsional single ventricle ketika biventricular repair itu tidak visible atau terlalu berisiko. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan biventricular repair, maka kita lakukan univentricular repair yaitu dengan tahap akhirnya Fontan. Nah, kasus-kasus apa saja? Biasanya ya ini tadi contoh-contohnya kasusnya HLHS, Trichos petatricia, Dilfi, terus kasus-kasus yang unbalance AVSD juga bisa kita lakukan. Nah, cuma nanti tahap akhirnya adalah di TCPC. TCPC ini adalah total cardiopulmonary connection, di mana kita bisa mengalirkan si darah yang dari sistemik itu tadi secara pasif ke pulmonal tanpa bantuan tanpa bantuan ventrikel kanan. Nah, borderline, misalkan ada borderline itu kita bisa cari target yang bisa diperbaiki, kemudian kita reassess secara objektif, kemudian kita lakukan kita evaluasi apakah pasien ini setelah di reassess bisa dilakukan Fontan. Nah, ini ada 4 gerbang kandidat Fontan. Yang pertama untuk menuju Fontan atau tidak itu kita bisa lihat dari pulmonary bed-nya. Pulmonary bed-nya itu bisa biasanya kita harus PVR-nya harus rendah, min PA pressure-nya harus rendah, terus branch PA-nya juga harus baik diameternya. Kemudian karena dia sudah single ventricle kita harus pastikan sistolik sama diastolik fungsinya juga harus baik. Kemudian filling pressure-nya juga rendah. Di AV valve juga kita harus lihat ini tidak ada atau minimal regurgitasi. Kemudian jika dia moderate, kita harus lihat dulu ini bisa di repair atau tidak. Kalau bisa di repair, nanti kita reassess lagi. Terus dari jalurnya sendiri sama ritmisnya juga kita harus pastikan pulmonary vein-nya, systemic outflow-nya, conduitnya itu bebas dari obstruksi karena sedikit saja obstruksi dia bisa mengganggu tekanan dari vena di sistemnya. Kemudian ritmenya juga harus terkontrol. Jadi keberhasilannya itu ada 3 elemen utama yaitu myocardial function, AV valve competence, terus ada pulmonary artery yang berkembang baik. Nah ini kita bisa lihat ada dibagi 3 ya, ada fase green, yellow, red. Nah kita harus bisa menilai gimana kalau yang green ini itu dia yang optimal buat Fontan. Tapi kalau yellow, nah, yellow ini misalkan branch PA-nya stenosis. Nah, ini kita harus reassess ulang, kita harus perbaiki yang yellow ini gimana caranya bisa jadi green. Jadi misalkan branch PA-nya stenosis ya kita lakukan bitisan misalkan, terus biar memperbesar LPA sama RPA-nya. Kalau orthopulmonary ada kolateral, kita bisa lakukan coiling. Kalau ada AV valve moderate regurgitation, kita harus perbaiki dulu AV valve-nya. Anemia sama malnutrisi juga harus kita koreksi sehingga nanti ini yang yellow berubah jadi green gitu. Baru bisa kita optimalisasi ke Fontan. Terus kalau yang red ini dia sudah resiko tinggi atau bahkan bisa kontraindikasi dan biasanya dia irreversible. Misalkan ada PVR atau PA pressure yang tinggi yang irreversible itu tidak bisa di Fontan. Jadi yang red ini dihindari gitu. Jadi kalau misalkan borderline di yang yellow ini itu tidak sepenuhnya gagal. Jadi kita harus cari yang mana yang bisa kita modified, yang bisa kita lakukan koreksi, kemudian kita optimalisasi, kemudian reassess ulang. Nah, ini pre-Fontan assessment. Jadi eh, dari semua ini kita harus menjawab pertanyaan yang ini. Jadi apakah pulmonary flow-nya ini bisa pasif dengan CVP yang masih tolerable dan cardiac output yang adekuat gitu. Jadi dari sini kita melakukan penunjang-penunjang prefontan. Jadi kita harus lihat di ekonya, kita lihat AV valve-nya yang tadi saya bilang, terus kemudian dari MR, dari CT juga kita bisa lihat anatominya, ada kolateral atau tidak, PA anatominya bagaimana, kemudian dari CAT kita bisa lihat flow-nya, kita bisa ukur PVR, kemudian end-diastolic volume pressure-nya juga kita bisa lihat. Terus dari CAT juga kita bisa lakukan intervensi seperti stenting atau maupun uh, coiling dari Mapchas misalkan. Terus dari ritmenya kita periksa EKG dan kita lakukan plan untuk memperbaiki ritmenya.
Jadi tidak lupa juga kita harus memeriksakan fungsi-fungsi organ seperti liver, renal, dan nutrisinya sebelum maju ke fontan nanti. Kemudian ini teknik fontan. Kita semua sudah sering dibahas ini fontan. Bisa dilakukan lateral tunnel maupun extracardiac conduit. Nah, yang saya mau bahas ini adalah fenestrasinya. Fenestrasi ini tidak dilakukan pada semua fontan, cuma kita bisa lihat biasanya pada kasus-kasus yang borderline, yang PVR-nya tinggi, kita bisa lakukan pengurangan pressure dari si fenestrasi ini. Jadi keuntungannya nanti si VP-nya bisa turun, preload single ventricle-nya bisa dipertahankan, terus eh, resiko dari pleural effusi juga lebih ringan. Cuma karena dia nanti ada air to L shunt, makanya nanti saturasinya juga lebih rendah daripada fontan yang tanpa fenestrasi. Nah, kemudian nah ini kapan dipikirkan itu bila ada borderline PVR tadi yang saya bilang. Kemudian ini kita optimalisasi sebelum dan saat fontan. Jadi di sebelum fontan itu kita harus cari bottleneck-nya. Jadi di mana sih kira-kira kurangnya pasien tersebut ini sebelum fontan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Nah, tadi saya sudah ceritakan sebagiannya ya, sama ini. Kemudian di conduit PA dan PA kateter optimalisasinya, ini kita setelah fontan pun conduitnya ini nanti kita Spontan ini tidak semata-mata satu kali operasi selesai, tapi kita harus lihat seumur hidupnya. Jadi kita harus KYE pasiennya agar rajin kontrol, terus kita lakukan pemeriksaan eko berkala, bahkan CT CAT berkala. Itu ditujukan untuk melihat apakah konduitnya ini tadi baik gitu. Jadi alirannya tadi cukup untuk memenuhi fisiologi dari pasien tersebut. Nah, jika nanti dilihat pada perkembangannya ada misalkan ada stenosis di konduitnya, kita bisa lakukan stenting, ballooning ataupun stenting dari konduit tersebut gitu. Ini target hemodinamik pasca operasinya. Jadi Fontan itu tadi yang saya bilang dia no pump tulang. Jadi tanpa kontraksi, tanpa bantuan dari ventricle untuk melakukan mengalirkan flow darah ke pulmonal. Jadi kita mengandalkan systemic pressure dari venanya. Jadi low PVR kita harus menciptakan kondisi low PVR gimana kita harus menghindari hipoksia, kita menghindari hiperkarbi, terus tidak jangan sampai pasiennya asidosis atau lektasis gitu ya. Kemudian dari low airway pressure-nya kita juga saat spontan kalau bisa setelah spontan itu early extubation itu lebih baik karena dia mengurangi tekanan dari trotoraks sehingga low airway pressure-nya tercapai gitu. Kalau misalkan dia tidak bisa ekstubasi, ya kita kasih PIP yang seperlunya. Jangan terlalu tinggi. Terus kita harus menciptakan EO volume di mana preloadnya harus cukup tanpa overload. Kemudian sinus rhythm kita juga harus capai sinus rhythm karena synchronize-nya itu harus atrioventrikularnya harus synchronize. Kemudian kalau bisa aja kalau ada efusi ya harus kita drainase karena efusi sendiri ini bukan hanya masalah parunya tapi sering mencerminkan dari mismatch dari flow dari fontannya sendiri. Nah, kemudian optimalisasi jangka panjangnya seperti tadi yang saya bilang, ini kita harus kontrol berkala bukan secara sporadis. Jadi kita harus benar-benar kontrol si pasien yang telah dilakukan fontan untuk mencapai healthy fontan sirkulasi, di mana kita harus lihat kardiaknya, ventrikelnya harus kita ventricle, AV valve, conduit sama ritmenya ini harus kita kontrol terus seumur hidupnya. Kemudian kita harus periksakan juga limpatiknya berkala, fungsi livernya juga harus kita lihat, terus penggunaan dari trombosisnya juga harus kita lihat juga dan kita kontrol berkala. Kemudian eh, ini ada transisi remaja menuju ACHD care. Jadi konduit-konduit tadi kita kan kita eh, lakukan di masa kecil gitu ya. Nah,
Fontan ini kan anaknya bakal jadi dewasa nanti. Nah, jadi kita harus lihat perkembangan pasiennya serta kebutuhan flow dari fisiologi dari pasiennya itu tadi. Harus kita kontrol terus seumur hidupnya. Nah, ini eh, phenotype guide rescue-nya. Jadi eh pump failure, ventricular dysfunction, AV valve ventricular dysfunction, terus AV valve regurgitasi ini kita harus cegah. Gimana caranya ya? Kita pakai heart failure strategi, terus kita AV valve intervention kalau perlu, sama pasiennya harus advance heart failure consult setiap dia kontrol gitu. Terus dari pathway failure-nya, kayak kondisinya misalkan ada obstruksi, kolateral, atau misalkan cyanosis, kita bisa lakukan stent, ballooning, coiling kolateralnya, terus kita lakukan biasanya fenestrasi strategi. Gitu. Kemudian kalau lymphatic failure, ya kita lakukan optimalisasi hemodinamik limpatik dengan imaging, embolisasi maupun dekompresi. Kemudian misalkan ada malnutrisi, ya kita perbaiki malnutrisinya juga. Kemudian Beyond Fontan. Nah, Beyond Fontan ini jadi intinya ini Beyond Fontan ini bukan mengganti semua fontan pada masa depan pada teknologi, tapi mencegah failure yang lebih dini, terus mengulangi energi loss, terus memperbaiki limfatik organ sama outcome-nya, kemudian menyediakan rescue-nya sebelum irreversible nantinya. Jadi pada masa sekarang itu yang dilakukan biasanya hanya presisi surveillance, kateter optimalisasi, limpatik intervensi. Nantinya bakal ada 4D flow, kemudian digital twin, kemudian skeletal muscle pump, medical adjunct trial. Nah, nantinya juga bakal ada ke depannya mudah-mudahan ada subpulmonary assist, terus mechanical support, pulsatile conduit, sama liver transplant timingnya nanti. Jadinya intinya ini bukan mengganti, tapi gimana caranya lebih dini kita bisa mengurangi energi loss sama memperbaiki yang lainnya untuk Fontan. Nah, ini take home message-nya. Kandidat Fontan ini sendiri kita lihat pada biasanya pada fungsional single ventricle ketika biventricular repair tidak visible. Kemudian kandidasinya ditentukan oleh fisiologinya seperti PVR, ventricle valve, pathway, ritmenya seperti syarat-syarat Fontan ya. Kemudian sirkulasi optimal itu membutuhkan low energi TCPC, di mana harus bebas obstruksi, low PVR, preloadnya harus cukup. Kemudian kita harus follow up secara multisistem dari mulai kardiaknya, livernya, limpatiknya, pulmonarinya, renalnya, trombosisnya. Terus kita harus lakukan exercise juga pada pasiennya. Kemudian Beyond Fontanya uh, intinya adalah prevention plus rescue sama regeneration plus transplant timingnya yang lebih dini dan presisi. Jadi Fontan itu bukan semata-mata satu operasi, tapi care seumur hidupnya pasien. Jadi kita harus lakukan evaluasi seumur hidup pasien tanpa memandang awal dari fontannya aja. Jadi begitu fontan berhasil kita jangan jangan senang, tapi kita harus follow up pasien ini semasa hidupnya gitu. Sekian dokter. Mohon izin. Ya, bahasan siang hari ini ya cukup kompleks ya. Artinya bahwa single ventricle fungsional itu kelainan kongenital itu kan ada cyanotik, ada non cyanotik. Nah, yang cyanotik itu banyak variasinya, ya. Kalau kamu lihat skemanya, mulai dari double inlet left ventricle, DILF, atau misalkan juga tricuspid atresia atau mitral atresia, ya itu semua ventrikelnya nggak berkembang. Salah satu. Jadi yang dia hidup hanya dari satu ventrikel. Itu namanya functional single ventricle. Jadi hanya satu yang bisa berperan sebagai ventrikel
sebagai systemic pumping maupun sebagai pulmonary pumping. Jadi dasar-dasar itu harus Anda mengerti. Kemudian hal lain yang perlu dipahami bahwa orang bisa hidup, manusia bisa hidup itu harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat yang aliran darah ke paru harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, aliran darah sistemik harus terpenuhi. Ya, dikatakan QPQS-nya 1:1. Aliran darah paru sebanding dengan aliran darah sistemik 1:1. Jadi itu memang basicnya. Kemudian hal ketiga adalah mengenai pada congenital heart disease ya. Itu kan ada dua. Ini selalu saya ulang supaya Anda lebih paham. Ada dua itu artinya ada yang biventricular repair atau sering dikatakan repair atau yang sering dikatakan total koreksi. Itu adalah biventricular repair. Artinya bahwa mengembalikan masing-masing fungsi ventrikel ya. Ventrikel kanan itu merupakan pompa ke paru-paru dan ventrikel kiri merupakan pompa ke sistemik, ke seluruh tubuh. Ya, itu mengembalikan peran masing-masing dengan cara melakukan penutupan pada sekat VSD karena seringkali ada VSD di situ. Nah, kemudian ventricular repair pun atau yang kamu sebut koreksi atau yang kamu sebut repair itu mempunyai syarat. Salah satunya adalah kedua ventrikel itu seimbang, balance, ya. Dan yang kedua adalah syarat itu adalah arteri pulmonalisnya harus normal, ya, harus normal, baik ukurannya maupun fungsinya. Ukurannya bisa dilihat dari half size ya. Jadi kalau half size-nya atau diameter dari cabang arteri pulmonalis kanan maupun kiri tidak sesuai dengan half size-nya, artinya kurang dari ukuran half size, nggak bisa dilakukan koreksi, nggak bisa dilakukan biventricular repair. Ya. Harus digedein dulu. Jadi dua syarat penting ini adalah secara umum, ventrikelnya harus balance dan arteri pulmonalisnya cabang kiri dan kanan harus sesuai half size atau paling enggak lebih besar pada half size-nya. Dan ada tambahan harus bisa dilakukan confluence. Confluence itu ada hubungannya antara arteri pulmonalis kanan maupun kiri, ada hubungannya. Tapi kalau nggak ada hubungannya itu masih bisa dilakukan koreksi, yaitu dengan cara melakukan rekonstruksi dulu. Rekonstruksi yang awalnya arteri pulmonalis kanan dan kiri tidak ada hubungannya, yang kalian sebut adalah non confluence, ya, itu harus dijadiin satu. Penyebab non confluence-nya, penyebab tidak ada hubungannya itu harus di repair, ya, biasanya dengan augmentasi atau dengan melakukan rekonstruksi di bifurcatio dari arteri pulmonalis. Jadi itu adalah merupakan satu secara umum untuk syarat dari biventricular repair. Tentu saja juga ada tambahan-tambahan syarat yang lainnya, yang istilahnya yang lebih rinci, misalkan katup, ya, katup mitral dan katup trikuspid, ya, harus terpisah. Tidak seperti halnya pada CAVSD, complete atrioventricular septal defect, ya, yang tipe U maupun tipe C, ya, Rastelli, ya, tipe Rastelli B dan C. Itu artinya mungkin tidak bisa dilakukan biventricular repair. Ya. Kembali pada univentricular repair yang berakhir dengan Fontan. Karena setelah Fontan
itu masih ada lanjutannya sebetulnya, sehingga prosedur Fontan pun disebut sebagai prosedur paliasi. Disebut prosedur paliasi. Artinya bukan sesuatu yang definitif, ya. Sebetulnya bukan sesuatu yang definitif. Tapi sampai di situ saja, ya. Sebenarnya ada lanjutannya, yaitu melakukan suatu transplantasi jantung dan paru, atau transplantasi jantung saja, atau transplantasi jantung plus paru, ya. Itu merupakan satu eh, definitif operasinya, ya. Kemudian karena Fontan merupakan suatu paliasi, ya, prosedur paliasi termasuk BCPS, ya. Itu juga kalau memang nanti sudah pada usia yang sudah berkembang, tapi bermasalah dengan fontannya, maka harus dilakukan repair lagi. Ya, misalkan kalian menggunakan metode atau teknik ekstra konduit fontan, yaitu dengan PTFE konduit, ekstra kardiak, ya. Jadi PTFE itu kan, konduit PTFE itu kan nggak bisa berkembang, ya, karena dari bahan yang sintetis. Pasien tumbuh kembang, tapi bahan sintetis tersebut tidak bisa mengikuti tumbuh kembangnya pasien. Dia tetap aja ukurannya segitu. Sehingga ketika pada satu titik, itu akan terjadi suatu simptomatis lagi. Ya, ada sianotik dan sebagainya, ya. Nah, itu harus dilakukan repair lagi. Ya, karena harus mengganti satu PTFE-nya. Ya, sekali lagi itu nggak gampang. Ya, jadi sekarang disederhanakan. Kalau dulu itu desainnya Fontan itu hanya untuk tricuspid atresia. Ya, jadi tricuspidnya, katup tricuspidnya tidak terbentuk dengan sempurna. Jadi istilahnya ya atletik, itu nggak bisa dilewati. Apa akhirnya kalau misalkan tricuspid atresia terjadi, otomatis flow ke ventrikel kanan tidak bisa terjadi. Kalau terjadi kecil, sehingga karena dia hanya mendapat volume yang kecil, akibatnya ventrikel kanan tidak berkembang. Kecil dia, small RV. Nah, kalau kecil, itu berarti yang bekerja adalah ventrikel satunya, yaitu ventrikel kiri. Syaratnya harus ada VSD, ya. Kalau nggak ada VSD, pasien mati, ya. Atau misalkan harus ada ASD, ASD harus cukup besar, sehingga kalau ada ASD atau VSD masih bisa terpenuhi cardiac output ke sirkulasi sistemik, itu yang bikin hidup. Kalau ASD-nya kecil atau nggak ada VSD misalkan, ya tentu saja cardiac output-nya nggak bisa terpenuhi. Dari mana dia? Nggak bisa, ya. Jadi itu adalah hal-hal yang memerlukan pemahaman basic, ya, pemahaman basic. Kemudian dengan berjalannya waktu itu indikasi Fontan nggak hanya pada tricuspid atresia, dibuat lebih banyak indikasi lagi. Intinya kalau tidak bisa memenuhi syarat ventricle repair, ya, jadi harus dilakukan univentricle repair. Cuma itu aja. Ya, pemahaman itu harus kalian pahami. Memang ada beberapa, misalkan pada kelainan Fallot misalkan, ya, pada Fallot dengan Elvis mollis, Fallot klasik, ya, klasik Fallot itu dengan Elvis mollis itu tidak bisa dilakukan total koreksi langsung. Harus dilakukan prosedur paliatif dulu untuk membesarkan atau melatih ventrikel kiri, yaitu dengan cara Bitisan misalkan. Dengan Bitisan itu mempunyai 3 tujuan. Yang satu adalah untuk menghilangkan
sianosisnya atau mengurangilah, ya. Yang kedua, dia menambah aliran darah ke paru. Karena pitisan itu kan berasal dari sistem arterial. Sistem arterial kemudian disambungkan ke sistem venous, ya, sehingga dari sistem venous yaitu LPA maupun RPA bisa langsung ke paru-paru, ya. Nah, yang ketiga tujuannya adalah untuk memperbesar, merangsang atau menginisiasi tumbuh kembangnya arteri pulmonalis, ya, untuk mencukupi half size tadi. Dan yang terakhir, tujuannya BT-shunt adalah untuk melatih ventrikel kiri yang tadinya smallish karena kekurangan volume akibat dari hipoplastik atau kecilnya cabang-cabang PA, akibat kecilnya aliran darah paru-paru, sehingga darah dari paru-paru dikembalikan ke jantung sisi kiri itu sedikit, ya. Pasien terjadi desaturasi. Karena sedikit itu, ventrikel kiri tidak bisa berkembang dengan baik, sehingga harus ditambah volume dari luar, yaitu dari BT-shunt tadi, sehingga aliran darah parunya meningkat. Kalau meningkat, kemudian darah paru-paru yang sudah volumenya bertambah itu dikembalikan ke jantung kiri bertambah. Dengan pertambahan volume dan tekanan, ya, itu akan melatih ventrikel kiri untuk tumbuh dan kembang lebih tebal. Sehingga setelah itu baru dievaluasi, kalau sudah tebal dindingnya, kemudian dimensinya sudah balance, sudah bagus, baru boleh dilakukan ventricle repair, yaitu dengan total koreksi. Jadi itu adalah prinsip-prinsip utama, ya. Nah, kembali pada Fontan, itu sebetulnya ada dua tahap sebetulnya, ya. Paliasi satu dengan BCPS atau disebut Glenn-Shunt zaman dulu, ya, yang sekarang sudah dimodifikasi, modified Glenn-Shunt. Kemudian setelah memenuhi syarat Fontan, biasanya pada usia antara 1 sampai 5 tahun, memenuhi syarat Fontan. Dulu syarat Fontan itu ada 10, ya, yang disebut 10 commandments itu. Kalau sudah memenuhi syarat, baru bisa dikerjakan Fontan, ya, baru bisa dikerjakan Fontan. Nggak bisa langsung dikerjakan Fontan, nggak bisa, karena tujuan Fontan itu adalah untuk menstandarkan, menyeimbangkan aliran darah paru dan aliran darah ke sistemik 1:1 tadi itu, ya. Dan itu alirannya dipisahkan, yang ke sistemik, yang ke paru, ya. Biasanya dengan memotong jalur arteri pulmonalisnya, dipotong atau diikat, ya, sehingga terputus, tidak ada campuran. Itu prinsip awalnya, ya, prinsip awalnya dibuat terpisah antara darah venous dan darah arterial untuk mencukupi aliran darah paru maupun aliran darah sistemik. Kalau tidak memenuhi syarat Fontan, ya harus dilakukan tahap awal, yaitu BCPS. Sedangkan BCPS pun juga mempunyai syarat. Salah satu syarat BCPS harus memenuhi half size atau McCune rasionya harus cukup, ya. Kalau di teorinya di referensi di atas 1,5 atau 1,6. Tapi di dalam praktek kita, ya, ya di atas 1,7. Itu baru memenuhi, ya. Kemudian syarat lain, tidak boleh ada hipertensi pulmonal, tidak boleh. Kemudian syarat lain, tidak boleh ada aritmia, ya, yang tidak terkontrol. Jadi semua itu merupakan kontraindikasi dari BCPS atau Glenn-Shunt. Tidak boleh ditabrak, ya. Tapi kalau tidak ada itu semua, sinus rhythm misalkan,
kemudian tidak ada regurgitasi katup yang berat, kemudian tidak ada hipertensi pulmonal, hanya half size tidak terpenuhi, MEQ-nya masih di bawah 1,5, ya nggak bisa BCPS kan? Hanya itu berarti harus digedein dulu, harus dipenuhi dulu MEQ rasionya atau half size-nya, yaitu dengan cara memberikan satu putisian, ya. Jadi ada 3 tahap. Kalau langsung fontan, walaupun sudah memenuhi syarat langsung fontan nggak bisa, sebab fontan itu memerlukan suatu kondisi yang apa ya, perlu adaptasi. Karena memisahkan aliran darah paru dengan memisahkan aliran darah sistemik itu tidak serta-merta langsung baik, tidak. Jadi jantung maupun paru harus dikondisikan, yaitu dengan cara dilakukan bidireksional BCPS, ya. Bidireksional BCPS. Kalau dulu Glenn-Shann asli itu arteri pulmonalis kiri dan kanan dipisah, dipotong, ya. Tapi kemudian ada riwayat lain yang memperbaiki klasik Glenn-Shann itu, jadi nggak dipotong, ya, tetap dilakukan apa namanya, anastomosis antara SVC dengan RPA, sehingga alirannya bisa ke kiri dan ke kanan, itu namanya bidireksional shunt, ya, itu. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kita juga tahu tadi sudah ada. Ini semua adalah satu paliasi, ya, bukan definitif. Karena tentu saja masih belum memberikan hasil yang normatif, ya, yang betul-betul fisiologis, bukan fisiologi, ya, yang betul-betul memuaskan, ya, artinya bahwa dia tidak long standing, tidak bisa sampai usia dewasa, hampir nggak pernah, ya. Untuk operasi fontan itu hampir nggak ada, ya. Kalau kamu baca di jurnal-jurnal, sampai dia usia tua nggak ada, ya. Paling tidak usia-usia remaja dia itu sudah terjadi suatu failure, heart failure. Kan tadi komplikasinya banyak, mulai dari liver kongestif, ya, akibat bendungan, kemudian efusi pleura yang tidak berkesudahan terus menerus, ya, kemudian ada masalah pada parenkim parunya, yaitu terbentuknya AVM, arteriovenous malformation, ya, akibat dari tekanan, ya, tekanan hidrostatik meningkat, onkotiknya meningkat, ya, sehingga hal tersebut itu akan berpengaruh pada outcome, ya, berpengaruh pada outcome-nya. Nah, kemudian mengenai kita punya koleksi, ya, yang dikerjakan sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, kita melakukan fontan ekstrakardiak, ya. Kemudian post op hari keberapa terjadi efusi pleura masif, ya kan? Efusi pleura itu bisa terjadi karena adanya tekanan-tekanan yang belum bisa terkontrol, ya kan? Sehingga sebetulnya ada lebih aman lagi caranya, yaitu dengan melakukan fenestrasi untuk dekompresi tekanan dari konduinya itu. Jadi saya dekompresi dengan membuat satu fenestrasi atau membuat suatu jendela kecil, ya, yang menghubungkan antara kondui tersebut dengan ruang jantung yang lain. Ya, itu adalah untuk melakukan dekompresi, istilahnya bahasa lain adalah menggembosi, mengempesi, ya, supaya tekanannya tidak tinggi terus. Kalau tekanannya tinggi terus, ya akan terjadi satu efusi pleura yang tidak berkesudahan. Ya, ini mekanismenya beda dengan mekanisme kilotoraks, ya. Kilotoraks sama itu juga gambarannya kan sama dengan
Infusi pleural masif sama, tapi mekanismenya beda. Ya, kalau kilotoraks kan karena masalah pada injury pada cabang-cabang dari limfatik, ya, cabang-cabang limfatik. Tapi kalau infusi pleural itu terutama karena masalah pressure, ya. Nah, terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ya harus dipertimbangkan oh, next step-nya, yaitu dipertimbangkan untuk transplantasi. Jadi di sini ada ini ada gambarnya ya. Apa namanya? Nih ya, ini fenestrasi nih, ya. Jadi ini kan nggak ada lubang, ya. Ini kalau ini sampai ngeringet, tahu ngeringet nggak? Ini kan ekstra kardiak toh, ekstra kardiak kondui dari bahan PTFE, Dacron, ya kan? Nah ini kalau dia tekannya tinggi terus, dia akan ngeringet, tahu ngeringet nggak? Hah? Ngeringet itu apa ya? Siapa yang orang Jawa di sini? Hah? Cahwanogiri, ngeringet itu apa? Hah? Oh, Cahwanogiri KW. Enggak tahu enggak. Ngeringat dari kata dasar apa? Berkeringat ya. Artinya karena tekanannya tinggi sekali dia berkeringat. Jadi bahasa medisnya kalau nggak salah inhibisi. Inhibisi ya. Tahu inhibisi apa? Kamu? Inhibisi. Hah? Apa? Inhibisi kok. Jadi ada misalkan ya, ada liver apa namanya yang kasus yang liver apa sih namanya? Bukan. Infeksi loh. Ya, guys. Yang terinfeksi apa namanya? Aduh, sampai lali aku. Yang pus di dalam satu kantongan, apa namanya? Abses, ya. Abses liver, ya. Misalkan ini kan liver di sini, ya. Abses liver. Biasanya karena amebiasis toh, ya. Biasanya karena amebiasis kita punya kasus tempo hari itu sebulan lalu ketika saya jaga dan terjadi suatu efusi pleural masif. Ya, ada efusi pleural masif atau empyematorasis, kemudian USG-nya ada abses dari liver. Itu namanya inhibisi. Primernya ada pada liver, dia inhibisi. Inhibisi itu apa sih? Nyebrang gitu loh. Ya ngeringat, ya nyebrang di ruang lain, ya. Jadi nggak ada kebocoran sebetulnya, tapi dia inhibisi. Inhibisi itu ya kamu tahu sendiri lah. Apa ya? Ya berkeringat terus numpuk di situ, ya. Karena ada tekanan, faktor tekanan dan sebagainya, ya. Demikian juga. Jadi kalau memang kasus yang dulu itu kalau misal kita buatkan ini ya jendela atau fenestrasi, mungkin kejadian efusi pleura juga bisa dikurangi, ya. Oke, mungkin ada 2-3 pertanyaan, silakan mengenai ini. Silakan mungkin. Pokoknya prinsipnya univentricular repair itu berakhir pada prosedur Fontan. Prosedur Fontan itu ada 2 atau 3 tahap, ya. Kemudian univentricular repair itu kan berakhir pada Fontan. Univentricular repair itu dikerjakan atau diputuskan bila tidak bisa dilakukan biventricular repair. Itu sudah umum itu, ya. Jadi nanti kalau mau ujian jawab kayak gitu aja. Kalau di biventricular repair nggak mungkin atau nggak bisa atau memang membahayakan, jadi lebih baik dilakukan univentricular repair. Ya, tentu saja syarat-syaratnya harus dipenuhi. Misalkan kalau regurgitasi katupnya berat, harus dibaikin dulu. Kalau nggak salah itu namanya 1.5 ventricle repair. Ya, 1.5 ventricle repair. Oke, yuk silakan 2 pertanyaan pada presenter. Silakan. Ayo Sari, kita Sari.
Karena dokter Sari sudah selesai, kamu jadi Sari, dokter Sari. Bertanya. Izin tanya dokter, apakah pasien-pasien yang dilakukan palliative surgery ini harus selalu bermuara ke Fontan atau dia bisa stop di BCPS aja? Soalnya saya tuh pernah baca suatu jurnal yang membandingkan long standing BCPS dengan Fontan, di mana dia tuh bilang kalau banyak morbidity dan mortality-nya tuh malah cenderung lebih baik dibandingkan dia maju ke Fontan. Apakah ada pembahasan yang pernah Bang Abu baca tentang hal tersebut? Terima kasih. Hmm, kan jadi itu tadi ini namanya kan paliatif. Paliatif artinya kan kalau BCPS itu untuk menuju ke Fontan dan belum bisa ke Fontan maka kita lakukan paliatif itu tadi ada dua yang Dokter Heru sebut tadi ada BTSAN, ada BCPS. Nah, kalau misalkan syarat-syarat sudah di BTSAN atau bahkan sudah di BCPS tapi tidak memenuhi syarat untuk Fontan, ya berhenti sampai BCPS. Tuh. Yang tadi, ini kan makanya tadi ada red, yellow, sama green. Nah, kalau misalkan sudah di BGPS ternyata masih tetap yellow, tidak atau bahkan malah ke red, ya kita tidak bisa lakukan fontan gitu. Jadi stop sampai BGPS saja, gitu dok. Ya, itu pertanyaan klasik ya, sering ditanyakan. Dan kita harus menjawab, memang ada solusinya di situ. Istilahnya jalan tengah-tengah. Ya, artinya saya pernah presentasi ya tahun 2018, kalau nggak salah di PIT, setelah COVID kalau nggak salah, tahun 2020 atau 2021, sehingga PIT-nya by online semua. Ya, PIT kita by online semua. Dan saya diminta untuk berbicara mengenai uh, Glensian atau BCPS. Ya. Jadi artinya begini, Fontan itu memang suatu final stage dari universal repair, ya. Satu. Yang kedua, kita mesti paham, mesti tahu bahwa kelainan kongenital itu seringkali sakar PDW. Tahu Nanda, sakar PDW itu artinya apa? Hah? Apa sakar PDW? Sakar udelmu. Artinya apa? Hah? Seenak jidatmu. Kalau itu paham ya? Nah, semau gue. Ya, jadi nggak bisa diarepin. Ya, tidak sesuai ekspektasi. Kadang ada dua kelainan, kadang tiga kelainan, kadang kelainannya nggak karu-karuan. Ya, tapi semua kan akhirnya kelainan yang sangat kompleks, severe kompleks, eh, anomali ya, itu arahnya memang pada univentricular repair. Padahal univentricular repair tadi saya bilang kita sepakat bahwa final stage-nya adalah Fontan. Dan Fontan mempunyai suatu syarat yang 10 syarat dan commandments itu. Nah, dari situ orang berhitung. Ini kalau nanti dilakukan Fontan, kan kelainan kongenital diagnosanya sudah sejak awal sudah tahu, ya, kompleksitasnya sudah tahu, severity-nya sudah tahu. Orang akan berpikir, ini nanti kalau di Fontan kira-kira apa yang terjadi, ya kan? Melihat kelainan yang sekompleks ini misalkan. Nah, orang yang bisa berhitung, ya ahli-ahli yang pakar-pakar yang bisa menghitungnya, oh ini nggak bisa. Karena kalau akan dilanjut ke Fontan, dia akan gagal alias mati kan, nggak berhasil loh. Akhirnya dia tidak mau ke Fontan. Jadi cukup sampai paliatif BCPS. Tapi bagaimana BCPS paliatifnya? Sudah sering kita bedakan. BCPS itu kan ada dua jenis metode. Ada BCPS yang versatile sama non versatile, ya.
Yang non pulsatile itu yang lebih fisiologis ya, karena sudah dipisahkan antara hubungan antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis ya, itu sudah dipotong. Tapi yang pulsatile itu tidak dipotong, tidak dipisahkan antara arteri pulmonalis dengan ventrikel kanan, sehingga masih bisa diharapkan ada hubungan ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis walaupun sekecil apapun. Artinya masih bisa memberikan kontribusi aliran darah ke paru-paru walaupun sekecil apapun dengan kontraktilitas dari ventrikel kanan, ya. Dan itu lebih memungkinkan diterapkan pada kelainan-kelainan yang diprediksi dia tidak bisa sampai lanjut ke Fontan. Kira-kira itu ya. Mungkin ada lagi, mungkin ada tambahan. Itulah sebabnya dikondisikan atau di-create pulsatile BCPS. Awalnya tidak ada, semuanya non-pulsatile awalnya ya. Ternyata setelah dibuat suatu cara seperti itu, ternyata bisa memperbaiki quality of life dari pasien walaupun tidak Fontan. Tapi tetap aja dia tidak bisa sampai dewasa. Ya, kalau di luar negeri sana yang saya pernah ikuti di Australia itu merupakan kandidat dari heart transplant. Terakhir saya ikuti pada usia 16 tahun dengan post Fontan. Ya, cuma itu jawabannya ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, Cah Wonogiri. Misalkan ini single ventricle-nya univentricle lebarnya itu apakah ada perbedaan di fontannya atau di BCPS-nya di BTC-nya pada misalkan ada univentricle-nya itu di ventricle kanan atau ventricle kiri. Misalkan kalau HLHS itu kan univentricular-nya kan di ventricle kanan. Itu misalkan dengan tricuspid atresia yang mungkin single ventricle-nya lebih ke ventricle kiri itu prosedurnya ini apakah berbeda atau sama? Apakah berbeda atau sama? Jawabannya sama karena dia single functional ventricle. Dari namanya aja kita udah tahu nih. Kalau misalkan yang ternyata yang kiri dia hipoplasti misalkan, pasti yang kanan dia kerjanya gimana caranya fungsi tubuh itu kompensasi biar si yang kanan ini biar ngalirin darah ke sistemik gitu kan. Nah, jadi kalau ditanya prosedur paliatifnya, BCPS-nya kayak gimana, BTC-nya kayak gimana, sama, nggak ada beda antara yang kiri atau yang kanan gitu sih dok. Jadi prosedurnya sama, anatominya juga sama, jadi sama. BCPS-nya sama atau enggak dok? BCPS sama fontannya itu sama nggak kalau misalkan yang kecil ventricle kanan atau yang kecil ventricle kiri? Nah, Itu adalah yang kecil ventrikel kanan, misalnya karena pada kasus atresia tricuspid. Kalau yang kecil ventrikel kiri pada kasus mitral atresia. Ya. Tapi dua-duanya itu kan memenuhi satu kondisi apa namanya single ventricle fungsional single ventricle. Dan terapinya adalah itu tadi, ya, Fontan. Fontan ada 2 atau 3 tahap. Artinya sebelum Fontan ada BCPS. Kalau BCPS tidak memenuhi syarat, ada fase inisial yaitu dipisah. Ya. Jadi baik ventrikel kiri atau kanan yang hipoplastik tidak berkembang tetap single ventricle fungsional. Ya. Jadi mengikuti prosedur atau alur dari Fontan. Ya. Oke, paham ya? Ada lagi mau bertanya? Raja, ada bertanya, Raja?
Iya, silakan, Christian. Izin bertanya, Mas Dok. Kalau misalnya pada pasien dengan PLSVC, kira-kira bisa nggak ya dilakukan kontan prosedur ini? Bisa jawabannya. Jadi dilakukan yang bilateral BCPS namanya. Dilakukan bilateral BCPS, terus IVC-nya juga nanti disambung ke RPA juga. Sama bedanya nanti yang PLSVC disambungkan ke LPA. Ya, sama dilakukan bilateral BCPS. Izin aku. Kan kalau lensa atau BCP itu kan menyambung antara vena cava superior ya, dengan vertical dengan atrium kanan, no? Bagaimana kalau misalkan vena cava superior ada dua, ya harus ada dilakukan bilateral BCPS. Itu kan yang penting ada pemisahan antara flow aliran dari venous ke paru-paru dan dari jantung dari apa tadi? Artinya memisahkan antara pulmonary blood flow dan untuk keperluan systemic blood flow. Ya. Kalau dua berarti harus dilakukan bilateral BCPS. Oke, ada itunya nggak? Teknik operasinya bilateral. Enggak saya masuk. Hah? Enggak saya masuk. Ini bahas ini terlibat. Saya pernah melakukan tapi lupa, jarang soalnya. Itu saya paling benci kalau ada televisi. Benci. Sulit apa yang berarti? Expose-nya, ya. Karena PLSVC itu posisinya pasti di posterior, di belakang. Sedangkan pada cyanotic disease, kan dia cyanotic. Seringkali dengan manipulasi yang ringan saja terjadi suatu perubahan hemodinamik, gejolak hemodinamik. Ya, sehingga kalau seperti itu, sering spell sebelumnya, kamu harus ready untuk melakukan CPP, ya, dengan aflang mesin. Dan itu juga lebih sulit lagi. Karena apa? Kanulnya, ya, memang enak, jantungnya bisa dikempesin, ya. Tapi kanul ke PLSVC, kemudian kanul aorta, ya, itu mengganggu semua, ya, mengganggu semua. Makanya untuk itu yang mengerjakan harus betul-betul sudah punya jam terbang. Saya mengerjakan nggak banyak sih, ya. Lupa saya itu, tapi jarang itu, tak jarang. Cyanotic disease dengan PLSVC yang dilakukan multiventral repair, jarang sekali. Ya, sekarang kalau ada PLSVC ya saya serahkan sama dua anak muda itu, ya. Siapa? Dua anak muda. Nah, ya. Saya kan top consultant. Kenangan? Ya, ada lagi bertanya? Ya, silakan, begitu. Izin bertanya, Mas Abu, Dr. Heru. Untuk Fontan ini kan dia, kalau saya baca-baca sama tadi mungkin Bang Abu udah jelasin ya, itu kayak bridging ke transplant, definitifnya transplant. Nah, sedangkan untuk transplant sendiri itu saya baca-baca untuk apa ada usianya untuk jantung yang dari donor ditransplantkan tuh rata-rata 10 sampai 15 tahun, ada yang 20 sampai 30 tahun. Nah, misalnya memang kita lakukan Fontan, kemudian eh, di kemudian hari tuh misalnya di umur 20 tahun pasien tuh bisa receive transplant jantung. Pertanyaan saya, jadi berarti apakah transplant jantung itu adalah akhir dari terapinya atau memang ya kalau misalnya di 20 tahun misalnya dapat donor yang bagus misalnya bisa 20 sampai 30 tahun berarti dia cuma 40 50 tahun nanti akan ada terjadi sesuatu atau itu kan usia donor jantung donornya udah istilahnya udah nggak bagus. Nah, itu gimana? Apakah transplant lagi atau gimana? Terima kasih. Ini berat.
Iya, Jok. Jadi pertama kan untuk fontan kita paliatif tuh ada dua. Kalau paliatif berhasil kita bisa lakukan fontan. Nah kalau sudah fontan, nah itu tadi kan Dokter Heru bilang tuh sebenarnya fontan ini juga paliatif. Yang akhirnya nanti adalah transplant tadi ini tadi. Nah kenapa kita nggak langsung transplant? Kita lakukan fontan dulu ini tadi. Itu buat ini. Kalau misalkan nanti si pas sudah dikasih fontan ternyata dia ada masalah di fontannya dan tidak bisa diperbaiki, tidak bisa di-repair. Karena fontan itu kan kita seumur hidup nih. Kita evaluasinya. Misalkan nanti dia berkembang, terus konduitnya jadi stenosis, kita makanya tadi kita lakukan stenting dan balloning. Nah, kalau ada masalah di katupnya nanti kita repair lagi. Kalau masalah konduitnya kurang besar nanti kita repair lagi di konduitnya. Sampai misalkan kita nyerah nih, wah udah nggak bisa nih, transplant. Nah, kalau misalkan di transplant ternyata berhasil tadi kan sampai usia 20 tahun, ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, bukan berarti kita transplant ulang, ngerti enggak? Kadang dokter yang bijak itu tahu kapan kita harus stop gitu. Gitulah. Mohon izin, Dok. Antara bisa kontribusi yang dibaca bagaimana? Bukan mengembalikan, enggak. Cuma pengen tahu dari aspek konsultan. Yang hubungannya dengan pertanyaan itu. Belum pernah baca dokter kalau misalnya sudah transplant terus usia organ donor itu sudah sampai akhir. Ya mungkin rezekinya udah di situ. Gak tahu dok sih, jujur. Artinya secara singkat, setelah transplant itu what next gitu kan? Ya, apakah setelah transplant itu sudah end of everything? Ya, oke. Sampai sejauh ini transplantasi itu menjawab pertanyaanmu ya. Cuma pertanyaanmu dikembangkan sampai berapa lama transplant itu bertahan ya. Sebetulnya ini saya punya pengalaman 2 tahun di Sydney belajar transplant sama adult surgery. Saya 2 tahun di sana. Kemudian selama 2 tahun itu saya hanya menjumpai sedikit dari persentase pasien transplant itu adalah anak-anak. Bahwa transplantasi jantung itu lebih kompleks dibanding transplantasi ginjal. Ya, kalau transplantasi ginjal bisa donornya itu bisa orang hidup, tapi tetap harus relatif, artinya harus punya hubungan darah. Ya, itu lebih ideal. Kemudian kalau transplantasi jantung tidak perlu ada hubungan darah, tidak perlu. Tapi harus match ya antara si resipien atau pasien tersebut dengan donornya, harus match. Harus match apanya? Ada marker-markernya ya, walaupun tidak ada hubungan darah, tapi kalau matching maksudnya itu bisa dilakukan. Salah satunya adalah marker-marker, yang kedua adalah bentuk atau berat dari jantung ya, karena menyesuaikan. Kalau Bendito seperti ini berat badannya sekitar 70 ya. Hah? Sungguhan. Wih, masa otot semua itu. Hah? Ya. Jadi kalau dengan misalnya berat badan 110 misalkan, jadi matchingnya itu harus kira-kira donornya harus serupa. Artinya harus kira-kira segitu. Dengan asumsi itu besar maupun berat jantungnya itu similar, ya. Tapi sekarang sudah komputerized semua, jadi bisa tinggal klik gitu aja sudah dipadu-padankan. Oh ini cocok, nah ini cocok gitu kan. Itu satu. Kemudian walaupun sudah match, ya antibody dan sebagainya sudah di match marker-markernya, ya itu tetap ada ancaman rejection ya, sehingga pasien dengan transplantasi jantung
itu harus mendapat konsumsi obat anti rejection, ya biasanya golongan corticosteroid sama golongan antiviral misalkan, ya itu seumur hidup dilakukan, ya. Nah kemudian juga dari donor itu harus disyaratkan tidak boleh ada coronary disease, tidak boleh. Nah itu artinya harus tahu kondisi dari arteri koronernya, ya. Sehingga di Australia itu untuk mendaftar sebagai donor jantung itu dilakukan suatu screening yang cukup ketat, ya, termasuk harus dilakukan MSCT, angio, ya, atau kateterisasi jantung untuk melihat coronary angiografinya, ya. Kemudian juga katupnya harus tidak boleh regurgitasi, tidak boleh. Kemudian tidak boleh ada kelainan kongenital yang intrakardiak, tidak boleh. Jadi itu semua merupakan satu persyaratan yang di screening pada pada orang-orang yang ingin mendaftarkan sebagai donor jantung, ya. Jadi screeningnya atau pendaftarannya itu ada lembar khusus, ya, mulai tinggi badan, rasnya, ya, terus berat badan, terus kebiasaannya, dia kebiasaan smoker atau enggak, ya, kemudian kebiasaan makannya bagaimana, itu semua di screening semua, sehingga kita ketika oke, ya, kita ambil jantungnya, ya, dengan metode perfusi mempertahankan denyut jantungnya, ya. Nah, kemudian diambil semua, baru dilakukan operasi transplant jantung. Operasi transplant jantung kan juga sebenarnya nggak sulit. Secara teknik operasinya itu nggak sulit, ya. Beberapa teknik ada yang piggyback, kemudian ada yang biasa, ya. Biasa itu artinya memotong aorta, memotong arteri pulmonalis, memotong dari vena pulmonalis, ya, kemudian menyambungkan ke atrium kiri dan sebagainya, selesai. Jadi kalau secara teknik itu nggak sampai 1 jam, ya, melakukan transplantasi jantung. Yang sulit adalah pasca operasinya, yang saya sebut tadi. Ancaman terjadi rejection itu at any time, ya, early ataupun late nanti, ya. Nah kalau gagal, misalkan gagal, tadi kan pertanyaannya what next. Nah kalau gagal, misal kena disease, ya, dia gagal jantung lagi, harus diulang lagi, cari donor baru lagi. Sedangkan donor itu kan nggak gampang, kecuali di negeri Cina. Saya juga belajar di sana, waktu itu belajar liver transplant, ya, sama bapaknya Dr. Ogi, ya. Saya ke sana selama 10 hari belajar. Di sana donor lebih mudah. Kira-kira apa donornya lebih mudah? Dari para narapidana, ya, dengan kriteria usia begini-begini sudah divonis akan dilakukan hukuman mati, ya. Hukuman mati itu sudah direncanakan, ya. Direncanakan misalkan tembak jarak dekat sehingga tidak merusak organ jantung dan paru-paru sama organ pankreas sampai ke bawah, dengan jarak dekat dari belakang. Itu sudah disiapkan ambulans yang isinya kamar operasi mini. Jadi di situ setelah ditembak mati dalam infus, ya, tentu saja sudah dibawa ke ambulans dan organnya dipreteli. Karena di negeri Cina itu tahanan, terutama tahanan politik, ya, itu dia sudah milik pemerintah. Ketika sudah divonis hukuman mati dan eksekusi akan dilaksanakan, pihak keluarga diinformasikan dan diberi kompensasi. Kalau nggak salah tahun 2010 itu saya ke sana bersama tim Sutomo, itu kompensasinya satu terpidana mati, kompensasi kepada keluarganya 10.000 yuan, ya. 10.000 yuan itu diberikan pemerintah Cina kepada keluarganya. Karena organ semuanya itu milik pemerintah.
Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga kan penduduk China berapa kira-kira? Berapa juta? Kalau Indonesia kan 280 juta. Di sana M ya, miliar ya. Nah, tentu saja kalau eh, tahanan politik kan banyak juga. Ya, di situ kan ada kelompok Falun Gong. Pernah dengar nggak Falun Gong? Nggak tahu. Kelompok yang anti pemerintah komunis Cina. Nah, kelompok Falun Gong itu dia bisa bicara di luar Cina. Di dalam Cina dia akan jadi masalah. Falun Gong sampai sekarang. Ya, jadi merupakan suatu kelompok oposisi politik. Ya, oke gitu ya. Mungkin masih ada lagi? Cukup? Saya nanti minta ya di copy di sini untuk ngajar. Masih ada yang perlu didiskusikan? Ada? Apa? Oh, minggu depan sudah siap ya, operasi ya. Cuma masalahnya, kita itu cuma diberi 3 bed di ICU. Dan 3 bed itu untuk dewasa dan anak. Sehingga supaya bisa lebih banyak operasi, ya kita harus selektif. Jangan yang terlalu kompleks. Supaya turnover-nya itu bisa cepat. Kalau kamu kasih yang kompleks, ya sudah satu itu untuk seminggu kemudian. Belum tentu. Ya, nah ini apa ini? Kompleks enggak ini? Yang Kalau pertama, kompleks cuma satu, untuk sekian minggu bisa. Padahal pasien kita seperti yang kemarin tuh sampai hari ke berapa? 34 atau berapa? Ya, habis sudah. Gimana ini? Yuk, terus. izin membacakan untuk rencana operasi kita minggu depan dokter di pediatri Langsung komunitas. kasus saja. Yang pertama itu anak Dimas Andrian, ini dengan PAVPD dokter RLV, KRA, VH, high flow low resistant, VSVC positif. Rencana ini routing VSVC menuju SVC dan routing PAVPD dan ice creation dokter. Nah, pasien ini dengan keluhan batuk pilek sejak kecil, kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan ice. Kemudian pasien ini tidak ada riwayat biru sejak lahir, dokter. Pasien tidak ada sesak napas dan fisik. Iya, sinyal dokter izin. Dikomunikasikan sama dokter Sudah. Untuk selektif. Sudah ingat 3 bed ICU itu untuk dewasa dan anak-anak. Gitu. Jadi Harus dikondisikan. siap. Gitu. Sudah. Sudah. Jadi prioritaskan untuk kalian juga belajar, ya, seleksi yang simple case yang nggak terlalu lama pakai ICU. Iya. Jangan yang kompleks, karena kita punya limitasi di situ. Kamu mengutamakan yang kompleks, yang tidak kompleks, ya terabaikan, rugi semua.